buyers internasional yang datang ke Trade Expo bisa juga kan datang ke Buyers Room Jakarta Fashion Week. Dan juga ini bisa sebaliknya ya gitu. Mengusung tema Bringing Indonesia to the World, gelaran Jakarta Fashion Week kali ini bersinergi dengan Trade Expo Indonesia. Hal ini diharapkan mampu menggait buyers lebih luas dari berbagai negara. Priyanti Isyana, Hari Dwi melaporkan untuk NET. Para desainer Indonesia memiliki kesempatan untuk memamerkan karyanya pada buyers lokal dan internasional dalam program Buyers Room di event Jakarta Fashion Week 2014. Acara ini juga bersinergi dengan Trade Expo Indonesia di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Industri mode di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini bisa dilihat dalam Jakarta Fashion Week, salah satu pameran fashion terbesar di Indonesia. Jakarta Fashion Week yang diadakan setiap tahun juga menggelar program Buyers Room untuk mempromosikan karya-karya desainer Indonesia ke pasar mancanegara. Bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Buyers Room menjadi media komunikasi bisnis bagi pelaku industri mode dengan buyers dan media internasional. Buyers Room yang dibuka Kamis sore juga bersinergi dengan event Trade Expo Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan Rabu hingga Minggu besok. Nah, kita memanfaatkan momen Trade Expo ini yang mengundang buyer lebih dari 8.000 buyers yang datang ke Trade Expo untuk datang dan melihat industri fashion yang sedang berkembang di Indonesia. Jadi mereka up to date dengan perkembangan yang ada di Indonesia mengenai industri fashion ini. Karena ini banyak dampaknya ya. Pertama, ekspor meningkat, kedua mengurangi impor, membuka lapangan kerja baru kalau industri fashion ini berkembang. Sebagai bagian dari Jakarta Fashion Week 2013, Buyers Room juga memberi kesempatan kepada para desainer atau label untuk mempromosikan produk dan brandnya. Jadi memang kan terbukti sudah ada beberapa desainer Indonesia di mana brandnya itu sudah bisa didapatkan di department store internasional. 60 desainer dengan 40 label memamerkan karyanya di Buyers Room. 20 label diantaranya adalah para peserta Indonesia Fashion Forward, seperti Yosafat Dwi Kurniawan, Major Minor, Toton, Dian Pelangi, Jena Hara, Texa Vario, dan masih banyak lagi. Berkat program Fashion Forward Jakarta Fashion Week tahun lalu, Texa Vario juga bisa memamerkan koleksinya dalam sebuah show tunggal di Paris Fashion Week September lalu. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya yang lalu itu bagaimana supaya suatu brand bisa diterima secara global itu bukan cuma dari produknya juga, tapi juga dari kesiapan dari segi bisnis dan lainnya juga sih. Banyak sekali faktor yang menentukan suatu brand itu bisa diterima di pasar global. Texa Vario memang sudah sering melanglang buana di dunia fashion internasional. Karya desainer muda ini bahkan sering dikenakan oleh artis Hollywood Lady Gaga. Program Buyers Room sendiri berlangsung mulai dari Kamis siang hingga Sabtu esok. 20 buyers yang berasal dari Milan, London, Dubai, dan buyers lokal sudah terdaftar untuk ikut program Buyers Room. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga Juni 2013, nilai ekspor produk fashion telah mencapai angka 5,36 miliar dolar. Nilai ini meningkat sebesar 4,23% dibandingkan tahun lalu. Priyanti Isyana, Hari Dwi melaporkan untuk NET. Ya itulah tadi liputan tentang acara Buyers Room yang terselenggara kemarin, di mana di acara tersebut ini merupakan bagian dari acara Jakarta Fashion Week 2014. Dan sekarang telah hadir juga bersama kami Ibu Svida Alishabana selaku CEO dari Femina Group. Selamat pagi Ibu Svida. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan ini kan Jakarta Fashion Week sudah akan diselenggarakan besok. Ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak mengenai hubungan antara Buyers Room dengan Jakarta Fashion Week 2014? Ya. Jakarta Fashion Week 2014 ini adalah Jakarta Fashion Week versi nomor 6. Artinya tahun ke-6 kami memasukinya. Rasanya setiap tahun itu semakin lebih baik. Kita belajar dari tahun sebelumnya dan semakin banyak perancang yang merasa wajib
harus ikut Oh ya? untuk tumbuh, untuk menjadi lebih ternama. Ya, itulah Jakarta Fashion Week platformnya. Dan banyak sekali show-nya, ada dari anggota Ikatan Perancang Mode Indonesia, ada dari APPMI, dan juga yang paling bagi saya yang sangat excited adalah, yang buat saya menjadi sangat excited adalah display dari Indonesia Fashion Forward member designers. Apa itu? Ya, Jakarta Fashion Week udah waktu itu mencapai tahun keempat, kita bertanya-tanya, bagaimana ya, kenapa desainernya kok berasa jalan di tempat? They are creative. Pasti Indonesia itu masalah kreativitas juara. Tidak usah dipertanyakan. Nggak usah dipertanyakan lagi deh. Tapi kalau soal kesiapan, misalnya menghadapi buyer, yang paling sederhana, ketika menghadapi para wartawan, they have to pitch about their collection. Koleksi saya ini green, sustainable, memakai sustainable materials, misalnya ya. Tapi mereka tuh nggak bisa membuat sebuah cerita mengenai koleksinya. Selalu ceritanya ya gitu-gitu aja gitu. Terus satu lagi, selain cerita, tidak ada satu, kalau kita lihat show-nya, tidak ada satu kesatuan sebuah koleksi. Kebanyakan ya, saya sangat mengeneralisasi. Tentunya ada yang memang bagus, ada yang memang sudah mempunyai bakatnya itu memang dari sebelumnya. Tetapi kalau kita bisa bilang 90% kok masih seperti itu, hanya 1-2 yang di atas anomali. Jadi yang menjadi anomali, maka kita mesti berpikir apa yang mesti kita lakukan. Nah, di sanalah kita mulai bekerja sama dengan British Council, membawa expert dari Center for Fashion Enterprise UK. Menyenangkannya, mereka mempunyai perjalanan membina desainer Inggris, bisa mengubah statistik kalau fashion entrepreneur mulai sendiri, jalan sendiri, suksesnya itu 20-30%. Kalau dibina, kalau digandeng, suksesnya itu 80% ke atas. Ini programnya sudah jalan tahun lalu kan, Ibu Ya, Swida? kita mulai tahun lalu. Ada berapa desainer yang waktu itu? Tahun lalu kita mulai dengan 10, akhirnya yang terus berlanjut menjadi 8. Tahun ini kita dengan 12, jadinya sekarang kita ada 20 desainer di dalam lebih binaan banyak kita. lagi. Nah, kalau kita lihat Buyers Room, 20 dari 40 adalah Indonesia Fashion Forward members. 20 yang lainnya adalah designers yang kami lihat siap selain mempunyai koleksi hanger appeal tinggi, wearability, tetapi mereka juga mempunyai, kami lihat ya, bisa mungkin aja kalau observasi mungkin belum tepat, kapasitas produksi, artinya fulfillment dan sebagainya. Nah, kami lihat dari itu, kami tambah 20 desainer lagi sehingga ada 40 desainer. Di Buyers Room ini senang sekali saya karena 40 desainer ini selain bisa membuat booth yang 3x3 meter itu menjadi berasa ini adalah koleksi saya dengan menciptakan ruangan sesuai dengan jiwa dari koleksi tersebut. Lalu bisa membuat juga lookbook yang benar-benar bagus sekali. Aduh, tahun ke-6 akhirnya gitu. Sudah ada berapa brand-brand yang memang dipegang oleh desainer Indonesia yang sudah menembus pasar internasional? Beberapa. Misalnya kalau di Isetan Singapura itu cukup bergantian. Ada beberapa designers yang ada di sana. Tapi juga ada yang dibanggakan, misalnya Yosafat memang dengan koleksi yang sifatnya lebih bling-bling, laku di pasaran Asia.
Lalu ada major minor yang memang modern, minimalist, laku untuk Eropa. Sekarang sudah memasuki tahun kedua kontraknya dengan Harvey Nichols. Ya, memang angkanya mungkin belum besar, tetapi we have to start somewhere, right? We have to start somewhere. Nah, kira-kira kita juga penasaran siapa desainer-desainer yang telah sukses lewat program Indonesia Fashion Forward ini. Ini dia. Jakarta Fashion Week tahun lalu sukses membawa desainer-desainer Indonesia ke panggung internasional. Beberapa desainer Indonesia bahkan sempat memamerkan koleksinya di Paris Fashion Week bulan September kemarin. Salah satunya adalah label Major Minor. Telah berdiri selama 2 tahun, langkah label lokal ini untuk menjadi sebuah merek besar sudah mulai menunjukkan titik terang. Label ini berhasil menembus department store Harvey Nichols di London, Inggris. Dalam situs belanja Harvey Nichols, kita bisa melihat busana hasil karya desainer Indonesia bersanding dengan desainer kondang kelas dunia seperti Kenzo, Armani, Michael Kors, dan lain-lain. Hebatnya, Major Minor bukan sekedar menjadi pemanis di Harvey Nichols, tapi pesanan mereka laris manis. Prestasi Major Minor ini merupakan hasil dari keikutsertaan Major Minor dalam program Fashion Forward yang diselenggarakan Jakarta Fashion Week tahun lalu. Dan inilah salah satu desainer muda yang bergabung dalam label Major Minor sejak 2 tahun lalu. Oke, waktu itu kita pertama gabung sama Mas Aris Putra ya. Terus bersama-sama kita kayak ngelihat peluang di dunia mode, khususnya untuk ready to wear itu lagi di Indonesia itu lagi booming gitu. Jadi kita punya ide untuk membuat Major Minor, brand yang ready to wear. Ambar mengawali karirnya di dunia fashion sejak bergabung dengan Aris Putra 2 tahun lalu. Wanita 24 tahun ini adalah salah satu perintis berdirinya label Major Minor. Inspirasi desain sendiri itu kita terinspirasi dari street art, terus dari kayak lifestyle, terus dari sesuatu yang happening di sekitar kita aja gitu. Mengutamakan tema-tema yang ada di sekitar, Ambar berhasil menghasilkan karya-karya yang telah dipamerkan dalam ajang bergengsi, seperti Jakarta Fashion Week dan Paris Fashion Week. Ciri khas Major Minor itu mix color dan mix fabric gitu. Harga kompetitif ya, dan affordable, dan selain itu juga baju kita easy to wear gitu. Jadi mau dipakai daytime atau nighttime itu bisa gitu. Selain menjadi kebanggaan, mencicipi panggung Paris Fashion Week juga menjadi tantangan tersendiri untuk Ambar dan rekannya di label Major Minor untuk berkarya lebih baik lagi. Kita belum ada apa-apanya dibanding di sana gitu. Jadi mungkin tadi kayak jangan stop bermimpi gitu buat koleksi yang lebih bagus lagi, yang memicu. Jadi kita udah di tingkat ini, ada yang lebih lagi. Jadi itu kayak memacu kita, dan di sana juga koleksinya itu lebih bervariasi ya. Sejak diluncurkan Juni 2011, brand ini telah memasarkan produknya di beberapa departemen store kenamaan di Indonesia dan Singapura, seperti Sogo, Seibu, dan Isetan. Sementara untuk gerai Major Minor sendiri bisa dikunjungi di EX Plaza Indonesia, Jakarta. Rianti Isana, Hari Dwi melaporkan untuk NET. Sekarang telah hadir bersama kita Sari Seputra selaku salah satu founder dan desainer brand Major Minor yang sudah masuk pasar Harvey Nichols. Selamat pagi Mbak Sari. Selamat pagi. Pada saat Anda mengetahui produk Anda masuk dalam Harvey Nichols, apa reaksi Anda? Wah, pertama kali pasti kaget dan senang sekali. Rasanya kok kerja keras kita itu udah mulai terlihat hasilnya. Sebenarnya kan ini awal dari permulaan dari perjalanan yang panjang untuk kita semua ya, nggak cuma Major Minor tapi semua kesempatan buat desainer Indonesia, brand Indonesia untuk kita bisa lebih maju lagi. Jadi kalau saya melihatnya itu satu permulaan dari satu perjalanan yang panjang. Kunci sukses Anda
desain Anda bisa masuk dalam pasar barat, itu menurut Anda apa? Komitmen ya, yang apa kita harus punya satu sebagai desainer atau sebagai brand itu harus ada signature style kita. Apa yang orang tuh kalau lihat misalnya sekarang Mbak pakai ini nih baju major minor, orang tuh harus lihat signaturenya harus kuat gitu dari awal sampai orang kalau kita lihat kan semua brand di luar juga apa yang membuat orang tuh beli itu karena memang ada customernya masing-masing. Setiap kayak tadi Ibu Swida bilang semua itu ada segmennya tertentu. Seperti Yosafat mungkin untuk Asia, major minor mungkin lebih ke Eropa atau apa. Nah itu kita belajar dari situ dan komitmen konsisten karena fashion itu. Kalau saya boleh tambahin di sana adalah understanding trend juga important. Apa yang saya lihat dari program Indonesia Fashion Forward, para label dan desainer dengan timnya ini, mereka dilatih untuk membaca tren 3 season ke depan. Jadinya ketika mereka mesti pitch, mereka mesti pitching 3 season ke depan, apa yang mereka rasakan untuk 3 season ke depan, tentunya itu terus bergerak dinamis. Jadi lebih maju, lebih cepat. Jadi ketika dia siap untuk spring summer tahun depan, sebetulnya pandangan mereka sudah sampai spring summer tahun depannya lagi. Oh, I see. Karena kita kan mundur 1 tahun. Kayak sekarang kita fashion show, nanti untuk Indonesian Fashion Forward, itu kan untuk 2014. Jadi kita kerja mundur lebih cepat 1 tahun gitu. Tapi kan sekarang Anda juga udah mulai sebenarnya mikirin kita sudah mikirin autumn winter 2014. Nah kalau dari Ibu Sari sendiri, kalau misalnya melihat program Indonesia Fashion Forward yang sudah diusung, apa faedahnya untuk kesuksesan sekarang major minor? Oh tentu kita kan dari Jakarta Fashion Week itu sebenarnya pada awalnya major minor merupakan salah satu 8 brand yang terpilih untuk ikut program CFE, Center for Fashion Enterprise, yang di wadahnya itu disediakan oleh Jakarta Fashion Week. Jakarta Fashion Week memilih beberapa desainer dan beberapa brand yang dianggap siap untuk mengikuti program itu. Nah dari situ yang seperti Ibu Swida bilang, kita diajar untuk lebih profesional, membaca tren ke depan lebih cepat, terus kemudian mempunyai sistem kerja yang benar dari kecil ya, dari branding brand kita, branding sebagai desainer seperti apa, lookbook kita, ya semua bagaimana kita menjadi besar, nggak cuma jadi satu rumah mode kecil, tapi menjadi satu enterprise yang besar nantinya ke depan. Nah itu kita dapatkan. Ya semua pakai proses. Makanya tadi saya bilang dengan kita dapat buyer Harvey Nichols atau saya dengan Isetan dan segala macam, itu adalah satu permulaan yang masih panjang sekali perjalanannya. Ada 3 stages pembinaan. Jadinya dari yang awal memang belajar mengenai koleksi, mengenai marketing, mengenai sourcing, mengenai costing. Lalu yang kedua ini mulai masuk ke pasaran dan diterima. Yang ketiga ketika dia harus sudah terima order, mulai banyak. Nah, mulai mikir kan, itu adalah namanya stagesnya venture. Artinya juga mereka sudah mesti mencari pendanaan, mencari investor, karena memang akhirnya menjadi semakin besar. Ya ini kita lihat menarik sekali dengan CFE yang sudah berpengalaman 8 tahun membina desainer di UK. Masuk ke Indonesia dan memang timely sekali, senang sekali. Dan juga ada 3 desainer luar negeri yang juga akan memeriahkan Jakarta Fashion Week. Waduh, nggak inget. Tapi coba ya saya ingetin ya. Jadi kita ada kerjasama sama misalnya dengan Thai Trade Department. Kami bertukaran venue, artinya desainer dari Thai mengambil venue, memakai venue Jakarta Fashion Week untuk mempromosikan Thai designers. Kami pun juga mendapat kesempatan di Beef and Bill. Nah, lalu juga ada dengan Korean designers. Ini adalah bagian perayaan 40 tahun Korea, hubungan Korea Indonesia, dan akan diadakan satu dialog di mana kita memakai ala hanboknya dia, lalu dari Koreanya memakai kalau nggak salah ikat. Mungkin saya salah.
Bisa dicek di sini. Tapi Ibu Swida mungkin one last question, harapan untuk Lalu ada Jakarta, ada dengan Japan Fashion Week. Oh, Jepang juga ada. Korea, and Thai. Ya. Oke. Lalu ada Asia juga semua. dengan kerjasama dengan Erasmus Hayes. Oh, Jadi Belanda. dari Belanda, ada desainer dari Belanda. Ya. Nice. Nanti kita pakai ini ya, berarti apa Dutch lady. No, exactly. Jadinya kerjasama dengan Erasmus Hayes ini adalah membina bagaimana untuk desainer ini melihat mengintrospeksi hubungan Indonesia-Belanda. Oke. Mungkin yang terakhir, mungkin harapannya untuk kedepannya Jakarta Fashion Week apa yang akan dilakukan dengan fashion industry di Jakarta, di Indonesia Ya. keseluruhannya. Tentunya harapan kami dengan adanya Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion semakin maju. Dan kita yang Indonesia harus bangga Harus. memakai fashion Indonesia dengan label Indonesia. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan Ibu Swida dan juga Mbak Sari tentunya karena banyak sekali saya sudah melihat ada beberapa teman desainer yang jahitannya bagus sekali, tidak kalah dengan produk luar negeri. Memang harganya sama seperti luar negeri, tapi mendingan kita support ekonomi kita. Iya dong. Harus kan? Harus. Terima kasih banyak Ibu Swida dan juga Mbak Sari sudah berbagi di sini. Sukses dengan Jakarta Fashion Week 2014. Kita juga akan di sana tentunya meliput ya. Terima kasih. Hope to see you soon there. Sampai ketemu di Jakarta Fashion Week ya. Nah, setelah commercial break berikut ini kami akan sajikan berita dari mancanegara. Tetaplah di Indonesia Morning Show. Makasih.